Gue tuh ikut Putri Muslimah itu dari SMA sih, baru tahu belakangan ini juga ada ajang khusus buat muslimah karena emang gue dikhususin untuk pakai hijab sama keluarga. Udah ikut, emang bener-bener banyak banget sih pengalaman yang gue dapet. Ada beberapa ajang yang kita bawain daerah sendiri gitu. Kayak misalnya kita pakai batik dari daerah kita atau pakai baju pengantin dari daerah kita. Balik lagi di Indonesia Teenagers, obrolan muda gaul hits dan berprestasi. Aduh, maaf ya kalau berisik. Dan jangan lupa juga kalian harus follow Instagram kita, Twitter kita, YouTube kita. Kalian tuh gak ketinggalan info-infonya ya kan. Soalnya dari info dari fashion atau berita itu ada semua di kita. Keren banget sih. Masih barengan sama V. Wah, dia adalah Jetizen Photogenic 2020 sama apa tadi? Fashion Muslimah Hijab. Hijab 2019. Wah, dan dia juara kedua Indonesia, guys. Runner up, guys. Wah, keren banget ya. Itu kalau di hijab gitu kan, kalau gue lihat tuh kayaknya di Instagram ya, kayaknya tuh banyak banget bentuk-bentuk hijab gitu. Iya, ada yang diputer-puter gitu, ada yang tinggal pakai atau doang. gimana. Banyak sih sebenarnya kerudung kan ada bergo yang langsung masuk gitu. Oh, bergo itu masuk. Ada apa sih kayak Paris tapi itu biasanya dipakainya segitiga gitu. Terus sama ini juga pasmina. Yang segi empat itu apa namanya? Iya segi empat itu dijadiin segitiga sebenarnya kalau dipakai. Oh, tapi namanya pasmina juga nggak beda? Enggak. Oh, beda. Gue nggak tahu jadi gue nanya. Tadi gue udah tanya sih jadi ya tahu dah. Jadi ada pasmina, ada borgo, sama segi empat. sama segi Oh, empat. emang itu macam-macam hijab yang standar ya, yang biasa dipakai sama cewek ya. Biasanya kalau misalkan hijab-hijab nih, Phil, kan gue liat kalau lo di Instagram tuh benar-benar stylish banget ya. Itu yang biasanya lo pakai tuh kalau untuk style itu di mix and match-nya sama apa aja? Misalnya hijab sama streetwear kah, street style kah atau gimana? Sebenarnya tergantung sih, lagi tergantung Kalau mood mau juga. pergi kemana kali ya? Benar banget. Kalau pergi ke mana ya? Ke pantai misal, ke pantai, enaknya gimana tuh? Enaknya pakai jeans atau enggak legging. Atasannya tunik yang adem gitu. Tunik tuh yang kayak gimana gitu? Tunik Yang bahannya jatuh kayaknya. Ya, yang sepoi-sepoi gitu nggak sih? iya. Sepoi-sepoi. Oh, yang segitu. Jadi bisa nutupin banget ya? Iya, karena kan kalau misalnya kita pakai legging terlalu ketat gitu ya. Apalagi di pantai terbang-terbang. Iya. Pengalaman di Putri Muslimah itu gimana sih? Pengalamannya dari Putri Muslimah? Iya, benar-benar. Banyak banget sih. Itu ada karantina nggak? Ada yang ada karantinanya, ada yang enggak, ada yang cuma 1 hari. Sebenarnya banyak banget. Kalau misalnya yang gue tuh ikut Putri Muslimah itu dari SMA sih, benar-benar ikut Putri Muslimah dari SMA. Soalnya kan baru tahu juga nih, baru tahu belakangan ini juga ada ajang khusus buat muslimah karena emang gue dikhususin untuk pakai hijab sama keluarga. Maka dari itu pas gue nemuin nih, gue ikut lah. Udah ikut, emang bener-bener banyak banget sih pengalaman yang gue dapet. Terus banyak juga ilmunya. Salah satunya kayak kita, gimana caranya kita membawa diri dengan pakaian tertutup itu gimana sih? Gitu. Oke. Berarti emang dikasih edukasi untuk apa standar berpakaian itu seperti apa ya? Iya. Oke. Terus rasanya kan dulu cuman main fashion aja gitu kan, terus sekarang udah dinobatkan jadi fotogenik dan apa runner juara 2 kan, juara 2 di fashion hijab. Itu gimana rasanya? Maksudnya kan pasti ada beda loh dari yang biasa aja jadi yang yang sekarang kayak gini gitu kan. Jadi yang V dikenal, oh iya V itu anak netizen, V itu anak ini apa, gitu. Putri Muslimah gitu. Dari teman atau dari keluarga, saudara gitu. Sebenarnya kayak awalnya shock sih, orang-orang nggak bener-bener nggak tahu kan. Gue kan kalau aslinya nggak sekalem itu. Tapi harus banget jadi kalem. Gimana caranya jadi perempuan yang kalem karena gue berhijab, sering banget pakai rok, jadi harus benar-benar kalem, harus ngomong juga harus benar-benar dijaga, terus attitude itu dipakai buat bawa diri gitu lah. Orang-orang makanya kaget ngelihat gue abis ikut ajang kayak gitu. Berubah. Kok lo bisa sih ikut kayak gituan? Nggak cocok. Gitu. Halo
Bapak, iya, kenapa Pak? Terus Oke. Kagum ya? kagum. Emang gue dari tadi juga kagum guys, sumpah. Terus apa sih yang paling diinget gitu di Putri Muslimah? Apa yang paling diinget? Kekeluargaannya sih. Keluarganya. Karena kan kalau kita ikut ajang kayak gitu pasti bikin grup. Terus kita tuh punya banyak teman-temannya, kenalan, banyak relasi juga. Iya. Kita juga dapat ilmu dari orang. Kalau misalnya orang dari daerah ini, cara dia berpakaian tuh kayak gimana, cara dia berhijab itu kayak gimana. Terus ilmu-ilmu dari daerah sana itu kayak gimana gitu. Tuh, Ada yang kayak unik nggak dari cara berpakaian mereka? Kan kita khusus Banten kan, kamu kan Banten gitu. Ada nggak yang unik? Gue baru tahu nih, ternyata di sana gini gitu tuh hijabnya. sebenarnya kalau keseharian sama sih kayak kita, sama kayak di Banten gitu. Cuman kalau misalnya ikut ajang kan ada beberapa ajang yang kita bawain daerah sendiri gitu. Kayak misalnya kita pakai batik dari daerah kita atau pakai baju pengantin dari daerah kita gitu kan. Keren-keren sih waktu tahu ternyata ada yang seheboh itu, ternyata ada yang sesimpel itu kayak gitu. Ada dari mana tuh yang heboh banget? Masih ingat nggak? Bali, dari Palembang, dari Lampung sih keren. Dia hijab semua itu. Mm-mm. Wow. Iya, kan Putri Muslimah ya Bu. Iya maksud gue, iya maaf sih. Terus tips and trick Salah jadi hati gue jadi cewek. tips and trick style Putri Muslimah gimana tuh? Bisa dijelasin ke dulu Sultan. Tips and trick. Gampang sih, yang pertama harus berhijab ya. Iya. Tahu juga bahan yang nyaman untuk diri sendiri, karena kan ada beberapa orang yang nggak suka sama kayak gue sekarang kan pakai rajut gitu. Ada beberapa orang yang mikir, kok lo pakai rajut sih di musim panas? Karena gue tipe orang yang gampang kedinginan, jadi gue nyaman. Kalau kalian tipe orang yang cepat gerah kayak gitu, lebih baik pakai baju yang modelnya katun, bahan katun gitu, atau modelnya jatuh yang adem-adem. Gitu ya. Menyesuaikan aja sih. Menarik. Tuh, deh. Iya. Siap. Kalau dingin pakai pakai rajut. Karena seharusnya gerahan. Sama kodenya gitu. Oke, bisa sih ya kan. Asik ya, jadi kayak kalau gue ngedengerin tadi kenapa gue fokus diem itu ngedengerin Vivi ngomong. Jangan salah fokus loh. Enggak, jadi kayak apa sih namanya? Ini loh. Apa? Enggak itu, speechless gue ya, speechless loh. Serius. Iya, terus ngomongin lagi Zetizen. Kalau Zetizen, apa ya kesan lo saat udah masuk Zetizen? Kan sekarang jadi fotogenik nih. At least, wah Zetizen fotogenik. Gitu. Iya, fotografer pasti nganter itu kan. Iya tuh pasti itu. Sebenarnya sama sih kayak beberapa ajang yang gue ikutin, cuman bedanya karena Zetizen itu tempatnya di sini, di tempat gue sendiri gitu. Jadi lebih gampang ikut kemana-mana kalau misalnya mereka ada acara. Terus juga orang-orang lebih gampang kayak, oh lo anak Zetizen gitu. Kayak lebih kenalnya, taunya gue anak Zetizen daripada gue itu Muslimah Icon gitu. Apa pendapatnya Ve tentang fashion di mancanegara? Kan tadi gue nyebutin ya. Ya, Ada di kayak Jepang, tadi kan di Jepang. ada Mungkin di Harajuku. Korea apa suka fashion K-pop gitu, Korea gitu Iya suka tuh. nggak? Ngikutin sih. Yang ngikutin juga gitu kan. Itu gimana tuh pendapat kamu tuh kan? Kan soalnya lucu-lucu tuh. Sebenarnya semua fashion di mancanegara itu kayak mereka tuh lebih, walaupun modern tapi tetap ngebawa unsur-unsur kayak tradisional gitu. Tradisi mereka kan, kita juga sering lihat tuh kayak fashion Korea tapi mereka kan ada pakaian tradisional mereka kayak hanbok gitu. Ya. Itu dijadiin versi modernnya kayak gitu. Iya, Kayak fashion Harajuku juga kan mereka kan pakai kimono tapi pakai gaya mereka sendiri gitu. Nah, Jadi asal nggak meninggalkan tradisi sama tetap ngebawa budaya mereka dalam berpenampilan itu udah oke banget sih. wow. Oke. Ini kakak di depan monitor kenapa? Soalnya memang iya juga sih. Dipikirkan lo suka lihat nggak sih ada jas atau apa cardigan ya kalau cewek ya? Cardigan. Handbook gitu kan. Tapi model itu kayak bisa handbook. dipakai sama cowok juga tau? Kayak gitu. Iya, karena gini, banyak banget sih band-band punk gitu ya, kayak punk-rock gitu loh. Ya, imo-imo. Banyak banget gitarisnya gue liat dia pakai cardigan. Gitu. Soalnya kan gue juga suka beli gitu. Kayak kimono juga, bukan kimono juga sih. Lebihnya ke yukata sih ya. Tapi Yukata kimono tuh kayak mahal ya harganya. Ke cardigan juga mahal. Kimono itu dipakainya ketika acara besar. Oh betul udah acara Kalau besar ya? yukata tuh kayak biasa aja ya, kayak di rumah gitu, baru yukata. Nih yang terdekat apa nih yang pengen dicapai nih? Juga gue pengen
buka sanggar dari rumah. Kenapa lo pengen buka sanggar? Terus kenapa lo pengen kayak gitu? Karena kan gue kan bidangnya di sini nih, bidang gue tuh fashion gitu, bidang gue tuh modeling. Jadi kenapa sih gue ngelihat teman-teman gue nih punya sanggar loh, mereka kayak gue terinspirasi aja gitu dari orang-orang luar sana. Kok mereka umur segitu udah punya sanggar, atau kok mereka umur segitu udah punya tempat buat ngajak orang-orang juga bisa jadi kayak mereka gitu tuh. Jadi gue juga terinspirasi. Terus harapan ke depan dan statement untuk dulur-dulur sultan di rumah gitu, boleh Firi? Kalau harapan gua untuk teman-teman semua, kita tuh kalau misalnya berpenampilan nggak usah takut, emang harus pede walaupun kita orangnya sebenarnya maluan gitu, walaupun kita orangnya sering ngedenger omongan orang kayak, ih lo nggak cocok pakai ini, ih badan lo kan kayak gini, kenapa harus pakai dandanan kayak gitu, kulit lo kan hitam, kenapa lo harus pakai baju yang terang. Jangan ngedengerin orang deh, lebih baik lo ngelakuin apa yang lo mau, karena dari apa yang lo mau itu lo bisa jadi orang yang bakalan kelihatan ini nih senternya gitu. Wah, keren. Mantap. Gue banget. Pede banget Jami. Pede banget. Sumpah itu ya Iya, luar biasa. Saya kan emang kan banyak kan orang-orang yang gak pede ya Iya, kan. iya. Gue juga suka lihat temen gue yang cuantik kayak apa. Aduh, gue kayak jelek deh. Tuh, aing. Aduh, apa Udah gue cantik, guys sosok gitu. bilang jelek Ya, gitu ya kan. udahlah, Iya, itu iya, kan. iya. Memang semua itu harus pede ya kan. Jadi kalian tetap di sini aja, Di sini nggak boleh aja. kemana-mana, karena Karena- kita doang yang paling seru. Nggak Kita doang yang paling seru. lagi. Tetap di Indonesia Teenager, obrolan anak Obrolan muda. anak muda. Go, hits. Prestasi.